warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 Psikologi Perkembangan Anak Usia Dini, kami akan memaparkan video edukasi tentang speech delay atau keterlambatan bicara pada anak usia dini. Anggota kami beranggotakan 6 orang. Saya Rinda Nurlina dengan NIM 25070009. Saya Gestia Nurseha Kartadinata dengan NIM 25070043. Saya Dini Yuniarti dengan NIM 25070001. Saya Insania Karimah dengan NIM 25070045. Saya Nasrullah Manaura dengan NIM 25070018. Saya Lisma Nurfadilah dengan NIM 25070005. Halo ya bunda serta rekan pendidik dimanapun kalian berada. Pada video ini kita akan membahas topik penting, yaitu speech delay atau keterlambatan bicara pada anak usia dini. Banyak orang tua yang menganggap hal ini adalah hal yang wajar, tetapi speech delay atau keterlambatan bicara jika tidak ditanganinya sejak dini, maka akan terhambat kepada sosial emosional anak. Melalui video ini kami harap ayah dan bunda lebih mengetahui apa itu speech delay, apa penyebabnya, apa ciri-cirinya, serta cara kita mendampingi anak dengan tepat. Mari kita mulai. Speech delay merupakan kondisi ketika kemampuan bicara anak tidak sesuai dengan tahap usianya. Misalnya, pada anak usia 2 tahun, anak seharusnya sudah mampu menyusun kata sederhana untuk menyampaikan keinginannya. Namun, pada kondisi speech delay ini, anak masih belum menunjukkan ataupun masih sulit untuk merangkai kata sederhana tersebut. Meskipun demikian, terdapat batas perkembangan yang harus diperhatikan oleh orang tua dan pendidik. Speech delay bukan berarti anak tidak cerdas, melainkan anak hanya membutuhkan stimulasi dan dukungan lebih dari orang tua dan gurunya. Faktor-faktor yang menyebabkan anak mengalami speech delay. Yang pertama adalah kurangnya stimulasi komunikasi dengan orang tua. Anak jarang diajak untuk berbicara, untuk bercerita, sehingga pengetahuan kosakata untuk anak itu semakin berkurang. Yang kedua adalah anak tidak ada batasan untuk bermain gadget. Artinya anak hanya fokus kepada gadget dan jarang berinteraksi dengan keluarga atau lingkungan sekitar, sehingga kosakata yang anak terima juga hanya sedikit. Yang ketiga, anak jarang diajak bicara, terutama oleh orang tua, teman sebaya atau keluarga yang lainnya, sehingga anak hanya sedikit tahu kosakata yang bisa dia terima. Yang keempat adalah faktor pendengaran. Mungkin beberapa anak mengalami gangguan dalam pendengarannya, sehingga kosakata yang anak terima juga tidak terlalu banyak. Yang terakhir ada faktor keterlambatan perkembangan dan juga lingkungan. Artinya ada beberapa anak yang mengalami keterlambatan dalam perkembangan dan juga di lingkungan yang sedikit sekali untuk berkomunikasi, sehingga anak hanya menangkap sedikit sekali kosakata yang bisa dia terima. Ada beberapa ciri-ciri anak mengalami keterlambatan bicara atau speech delay. Di antaranya, 1. Anak jarang berbicara atau mengucapkan kata-kata. Yang kedua, anak sulit meniru suara atau menirukan kata-kata. Yang ketiga, anak lebih sering menggunakan bahasa nonverbal daripada bahasa verbal. Seperti anak lebih sering menunjuk, anak lebih sering mengangguk, dan anak lebih sering menggelengkan kepala daripada mengucapkan kata tidak atau iya. Yang keempat, anak jarang merespon saat diajak mengobrol atau diajak komunikasi 2 arah. Dan yang kelima, anak mengalami emosi yang meledak-ledak karena anak tidak bisa mengungkapkan apa yang diinginkannya dan apa yang tidak diinginkannya. Jika anak mengalami ciri-ciri tersebut secara konsisten, perlunya ditindaklanjuti observasi bersama para ahli. Orang tua memiliki peranan penting untuk mendampingi anak speech delay. Berikut hal yang bisa dilakukan orang tua di rumah untuk mendampingi anak speech delay. Pertama, sering
mengajak ngobrol anak, kedua membacakan buku cerita, ketiga mengurangi penggunaan gadget, keempat mencontohkan kosakata yang jelas, dan kelima bersabar dan tidak memaksa anak. Hal yang terpenting adalah anak merasa disayangi dan didukung tanpa dibandingkan dengan anak orang lain. Peran guru PAUD dan stimulasi. Peran guru PAUD di lingkungan pendidikan anak usia dini, guru berperan penting dalam memberikan stimulasi bahasa melalui kegiatan bermain. Contohnya, bernyanyi bersama, bermain peran, bercerita, bermain kartu bergambar, dan mengajak anak untuk berdialog sederhana. Guru juga perlu kolaborasi dengan orang tua agar stimulasi kegiatan di sekolah dan di rumah selaras. Sebagai penutup, marilah kita pahami bahwa speech delay bukanlah akhir dari segalanya. Dengan deteksi dini, stimulasi yang tepat, serta kerjasama antara orang tua, guru, dan tenaga profesional membantu anak bertumbuh dan berkembang secara optimal dan maksimal. Mari kita dampingi anak dengan rasa sabar, kasih sayang, dan semangat. Setiap anak memiliki waktunya masing-masing untuk berkembang dan bersinar. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga dengan adanya video ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.